Assalamualaikum Sobat Trip, ketemu lagi bareng kami Elvaza Trip. Kali ini kita akan wisata ke tempat-tempat seru di Yogyakarta, mulai dari sarapan syahdu di tengah hawa sejuk pedesaan di warung kopi Klotok Jogja, menjelajah spot-spot menarik di agrowisata Bumi Merapi, menikmati cantiknya langit kota Jogja di Heha Sky View, sekaligus menyambangi indahnya laut Gunung Kidul di Heha Ocean View, menginap di hotel estetik dan low budget di tengah kota Jogja sambil kuliner lezat di kawasan Malioboro dan sekitarnya. Lanjut menjelajah studio alam Gamplong yang unik dan klasik. Ini berasa kayak di Hollywood aja ya, hehe. Terakhir off-road seru sambil menapaki tempat-tempat amazing dan spektakuler di sekitaran kawasan Gunung Merapi. Pokoknya seru banget, kita bakalan jelajah satu persatu. Namun khusus di video kali ini kita akan menjelajah kawasan wisata yang unik dan klasik, tempat syuting beberapa film layar lebar bernuansa tempo dulu. Nama tempatnya yaitu Gamplong Studio Alam Yogyakarta. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe supaya terus semangat berbagi informasi menarik lainnya. Terima kasih. Road trip Yogyakarta part kelima kita lanjut kembali. Ini kita berada di kawasan Gamplong Sleman Yogyakarta. Udah mau sampai ke lokasi wisata. Seperti ini ya kurang lebih area parkirnya, cukup luas. Ada area parkir motornya juga. Jangan lupa siapkan uang untuk bayar karcis parkirnya. Lanjut ke loket tiket di seberang. Ada beberapa aturan di sini, nggak boleh bawa makanan minuman dari luar, nggak boleh merokok dan merusak properti yang ada di dalam, nggak boleh bawa hewan peliharaan tanpa izin pengelola, serta untuk kamera selain HP semacam drone, kegiatan prewedding, konten produk dan sejenisnya harus minta izin terlebih dahulu ke pihak pengelola. Nah, ini ada papan pengumuman, lagi ada syuting film di tanggal tertentu, ada peminjaman payung juga. Oh ya, masuk ke sini tuh gratis, tapi kalau mau nyumbang seikhlasnya juga boleh. Di sini juga ada beberapa wahana berbayar, tapi ini nggak harus, buat yang mau aja. Yang pertama, tiket naik tram atau kereta tua Rp10.000, tiket masuk Museum Ainun Habibie Rp10.000, masuk ke rumah antik Rp10.000, tiket masuk ke rumah film Bumi Manusia juga Rp10.000, dan terakhir masuk ke wahana rumah hantu sama Rp10.000 juga. Jadi kalau di total ada 5 tiket masuk, kalau beli semuanya diskon Rp5.000, jadi cuma bayar Rp45.000 per orang untuk semua tiket. Oke, lanjut ke area depan tempat wisata. Ini ada lapangan yang cukup luas sekali, cocok buat foto rame-rame atau ngadain acara family gathering barangkali. Yang penting izin pengelola dulu ya. Berikutnya ada bangunan klasik semacam stasiun mini kereta tua Surabaya. Wah, udah mulai kerasa ya hawa jadulnya, apalagi dipadukan dengan kincir angin khas negeri Belanda. Lanjut masuk ke stasiun tram atau kereta tua. Ini bangunannya cakep banget, lumayan ikonik juga. Jadi nggak sabar nih pengen cepet-cepet naik kereta tuanya. Tapi ini kok jalannya pelan banget, hehe. Jangan lupa siapin tiketnya untuk diserahkan di dalam kereta. Ini beneran lucu banget ya bentuk keretanya. Ukurannya nggak terlalu besar, jalannya pelan-pelan, mungkin sengaja biar pengunjung bisa menikmati pemandangan sepanjang jalan di dalam. Untuk interior keretanya juga unik, serba kayu semua. Pokoknya wajib banget keliling lihat suasana di dalam pakai tram klasik ini. Yuk kita mulai menjelajah, bismillah. Yang pertama kita akan disuguhi pemandangan khas pedesaan diselimuti dengan rimbunnya pepohonan yang menyejukkan. Ini kita boleh loh tengok-tengok ke dalam rumahnya kalau udah turun. Oh ya, studio alam Gamplong ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore, kecuali hari Sabtu buka lebih awal. Berikutnya kita akan melewati sungai dan di depan kita akan bersiap masuk ke terowongan. Namun sebelumnya harus menyeberangi jembatan ala-ala dengan aliran sungai yang lumayan dalam kelihatannya. Wah, asli ini seru banget. Iya, seru banget, apalagi yang bawa anak kecil. Lanjut, di dalam kita akan berkeliling melewati bangunan tua, seolah kita sedang masuk ke masa silam. Hawanya benar-benar kerasa sangat klasik ya, sangat detail dan amazing banget sih menurut kami settingan studio alam Gamplong ini. Konon katanya tempat wisata ini awalnya lapangan kosong, lalu digunakan untuk syuting film Hanung Bramantyo berjudul Sultan Agung yang kisahnya menghidupkan kembali suasana abad ke-16 dan 17 zaman kolonial Belanda. Wah, menarik juga ya. Di bawah udah kelihatan abang-abang yang melambaikan tangan sambil memegang tiket, dan rupanya keretanya berhenti sampai di sini.
Dan ternyata tiket rumah Ainun Habibie ini yang barusan dilambaikan. Namun untuk masuk ke sana kita akan melewati restoran klasik seperti ini. Jangan lupa untuk mengabadikan momen di depan bangunan karena settingannya unik banget ya. Yuk kita masuk ke dalam. Kita disambut sama minibar, semacam cafe gitu. Lumayan cantik dan lengkap settingannya. Bisa pura-pura jadi customer service-nya. Tepat di depannya ada area duduk buat pura-pura ngopi. Lumayan estetik lah ya tempatnya. Ada daftar menunya juga. Lanjut masuk ke dalam, makin seru settingannya. Masih seputar area duduk. Di dalam kesan jadulnya juga semakin terasa. Yang mau naik-naik ke atas tangga juga boleh. Ini ada ruangan kayu, kayak gini jelasnya ya. Di sampingnya ada beberapa benda-benda seni pajangan. Ternyata ruangan ini tembus ke rumah Ainun Habibie, film yang mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Pak Habibie dengan istrinya hingga ajal memisahkan mereka. Kelihatan meja makannya benar-benar real dan sederhana ya. Lanjut ada pajangan foto keluarga. Berikutnya ada tangga ke lantai atas. Di bawahnya ada ruang keluarga. Ini juga sama kayaknya ruang keluarga juga. Nah kalau ini ruang duduk dengan permainan tradisional congklak di atas meja. Ada ruang kerjanya juga di sini. Pokoknya detail banget interiornya. Jendela ruang kerjanya juga dibuka lebar-lebar biar udara segar bisa masuk ke dalam. Ini juga ada lemari dipenuhi dengan buku-buku tebal dan nampak jadul kayaknya. Di atas suasananya seperti ini. Duh sepertinya ini beda tema ya. Oke lanjut, kita mau main peran sebagai juragan Rongsok Cak Bagor. Hehe. Asli ini kocak banget. Bener-bener keren settingan tempat dan propertinya. Yuk kita tengok ke dalam. Emang tempat ini bikin terkesima ya. Setiap sudutnya sangat apik, detail dan unik juga. Oh iya, setelah pengambilan film selesai, settingan tidak dirobohkan namun diberikan pada Bupati Sleman untuk dijadikan tempat wisata baru yang akhirnya diresmikan oleh Bapak Jokowi tahun 2018 lalu. Cintaku padamu bagai bunga plastik tak pernah layu. Ya ampun, gokil banget tulisannya. Hehe. Intinya lumayan seru menjelajah wahana di sini. Bangunan dan properti uniknya nggak habis-habis. Oh iya, untuk masuk ke sini tuh gratis tentunya ya. Jangan lupa mengabadikan momen unik di sini. Berikutnya kita akan menjelajah galeri dan basement antik. Boleh disiapkan dulu tiketnya. Di dalam suasananya nampak dipenuhi dengan interior menarik kayak gini. Lumayan unik. Naik ke atas juga sama, klasik banget suasananya. Di sini kita bebas mengambil gambar. Yang penting tidak mengganggu apalagi sampai merusak properti ya. Lanjut ke balkon samping, ada rumah jahit Rahayu, masih dengan suasana dan ejaan jadul, bahkan tampilan orang-orangan di dindingnya juga. Lumayan menghibur lah ya. Berikutnya kita akan menyeberang ke sebelah, mau menuju basement antik. Ini penampakan suasana dari atas ya. Dan seperti ini suasana interior basement antik di dalam. Lumayan banyak juga propertinya, bahkan ada layar ala-ala CCTV kayak gini. Karena ini area basement, pencahayaannya lumayan redup di sini. Ini ada piano, kursi tua, dan ada ruang kerja sipir penjara kali ya, karena di sebelahnya ada semacam ruang tahanan gitu. Lumayan menarik, bahkan ada banyak jerigen-jerigen juga di sini. Nah, kalau ini ikon tangga basementnya, di sebelahnya ada semacam ruang kerja juga. Pokoknya lumayan mengesankan lah ya. Arah keluar disambut dengan pajangan botol-botol dan lemari telepon jadul seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut menjelajah di luar ya. Ada bengkel otomobil dilengkapi dengan botol-botol oli, ban-ban bekas, serta BBM solar seperti ini. Berikutnya ada beberapa mobil-mobil klasik di awal tadi, lumayan menarik ya. Lanjut, ini rumah apa ya? Intinya bangunan-bangunan tua di sini tuh mengajak kita seolah masuk ke masa lalu yang penuh historis. Konon katanya pembangunan studio ini diprakarsai oleh almarhumah Ibu Muriati Sudibjo yang ingin menyumbangkan film yang memberikan pengembangan karakter serta kepemimpinan dengan tokoh Sultan Agung sebagai inspirasinya. Masya Allah. Nah, ini ada bioskop Merapi yang tampilan bangunannya jadul banget. Gak cuma itu, toiletnya juga di sini dibikin kayak bangunan lama ala-ala Belanda.
Buat yang haus atau mulai merasa lapar, boleh mampir dulu di warung-warung tradisional kayak gini. Ada nasi goreng, bakmi goreng, kentang goreng, aneka kue, dan aneka minuman juga. Lumayan lah ya, bisa istirahat dulu sebelum lanjut menjelajah. Berikutnya kita akan mampir ke area perkampungan. Ini kita disambut sama sumur tua kayak gini. Di sebelahnya ada tempat nongkrong ojo dumeh. Tapi ini kok ada botol minumannya ya? Ya udahlah ya, anggap aja air mineral biasa. Hehe. Tepat di seberangnya ada barbershop. Yang mau ambil peran jadi tukang cukur boleh juga nih mampir di sini. Lumayan unik ya tempatnya. Lanjut lagi perjalanan, ada warung punya Pak Yusuf Pakpahan. Ada yang tahu siapa beliau? Berikutnya lagi ada tempat nongkrong pemuda, lengkap dengan tulisan hati-hati banyak pemuda. Hehe. Lanjut ada warung sempol, batagor, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget properti di perkampungan ini. Jika lelah boleh neduh dulu di saung kayu. Nah kalau ini tempat nonton bareng kali ya, pakai televisi tabung model jadul. Di sini juga ada bangunan warung ala-ala, lengkap dengan keler kue dan kaleng kerupuk. Lanjut mampir di warung soto, ada bakso dan pecelnya juga. Sederhana kayak gini ya tempatnya. Di sebelahnya ada rumah juragan beras. Lumayan nih bisa numpang jualan beras di sini. Hehe. Jalan lagi ke belakang nemuin properti pedagang pasar kayak gini. Jujur aku pernah lihat ini sekilas di iklannya Dian Sastro sama Putri Marino. Lagi kampanye kebaya kalau nggak salah. Wah, bisa jualan jamu juga di sini. Berikutnya ada jembatan kayu. Di sini bisa ngasih makan ikan. Cukup Rp2.000 saja buat beli pakannya. Lumayan banyak juga ya ikannya. Berikutnya kita siapin tiket lagi. Kita mau masuk ke rumah bekas syuting film Bumi Manusia tahun 2019. Dulu rumahnya warna biru, sekarang warna abu-abu merah ya. Yuk kita masuk ke dalam. Lumayan luas juga rumahnya. Di dalam lagi-lagi suasana klasik mulai terasa. Konon katanya film Bumi Manusia ini diangkat dari novel yang menceritakan perjalanan hidup seorang pribumi di zaman kolonial serta perjuangannya melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Intinya salut banget sama detail interior ruangan di sini. Naik ke atas nggak kalah seru tempatnya. Aslinya tentunya lebih cakep daripada yang ada di layar. Pengunjung boleh kok mengambil foto di dalam. Yang penting bergantian aja ya kalau lagi penuh, dan tetap menjaga properti supaya aman di tempatnya. Intinya worth it banget. Dengan harga tiket Rp10.000 bisa menikmati spot-spot cantik dari interior bangunan klasik ala-ala zaman kolonial Belanda yang secakep ini. Masya Allah. Lanjut keluar dari rumah film Bumi Manusia. Di sini ada warung deso yang menjual makanan ringan seperti gorengan, mie rebus, dan aneka minuman juga. Bisa istirahat sambil duduk-duduk menikmati suasana sekitar berupa rumah tradisional ala-ala pedesaan zaman dulu. Berikutnya ada benteng zaman Belanda dengan pintu besar yang sangat megah, mengambil settingan abad ke-16. Lanjut ada kampung pecinan yang menggambarkan suasana pedesaan Tionghoa tempo dulu yang tentunya menawarkan sudut menarik untuk berfoto. Terakhir ada tiket wahana rumah hantu, tapi sayang nggak boleh mengambil gambar di dalam, jadi mohon maaf kita skip aja ya. Jadinya cuma beli es teh horornya aja yang lumayan nyegerin di sini. Oke Sobat Trip, itu tadi pengalaman kami wisata seru ke Studio Alam Gamplong Yogyakarta. Mohon maaf bila ada salah kata, ikuti kami terus karena habis ini kita akan mereview hotel recommended yang nyaman dan low budget tempat kita bermalam. Jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.